Berikut adalah klasifikasi ilmiah dari ikan neon tetra atau yang biasa dikenal dengan nama ilmiah Perceraudon inesi. Filum dari neon tetra adalah Chordata dan genus dari neon tetra adalah Perceraudon. Neon tetra merupakan salah satu jenis ikan tetra yang populer di kalangan pembudidaya ikan hias karena warnanya yang sangat indah. Ikan neon tetra berasal dari Amazon, Amerika Utara. Ikan ini pertama kali ditemukan pada tahun 1936. Ikan neon tetra memiliki warna yang cerah sehingga di habitat aslinya dalam perairan sungai pedalaman yang gelap, ikan ini masih terlihat. Warna yang cerah menjadi salah satu sebab ikan ini diminati sebagai ikan hias komoditi ekspor. Pada malam hari, warna tubuhnya akan menghilang selama ikan beristirahat dan akan muncul kembali ketika ikan aktif pada pagi hari. Perceraudon merupakan salah satu ikan hias air tawar yang sudah lama dikenal dan biasanya bersifat tenang. Ikan ini mempunyai warna dasar perak kelabu dengan bentuk badan pipih. Ikan ini terkenal dengan neon stripe atau garis neon berwarna biru hijau yang memiliki pancaran cahaya. Di bawah warna neon ini terdapat warna merah menyala sepanjang setengah bagian posterior bawah tubuh. Bagian perut berwarna abu-abu muda dan kadang-kadang terlihat berwarna biru, serta semua sirip tidak berwarna atau transparan. Ikan ini tergolong mini karena ukuran maksimumnya hanya 3,75 cm. Ikan betina dan ikan jantan dapat dibedakan dengan melihat bentuk tubuhnya, yaitu ikan betina mempunyai perut yang lebar sehingga tubuhnya terlihat lebih besar dibandingkan ikan jantan. Ikan neon tetra hidup di perairan dengan kisaran suhu 25-29 derajat Celcius dan pH 5,5-7,5. Ruang dan oksigen merupakan faktor yang penting bagi kehidupan neon tetra. Ikan hias ini mudah dipelihara, kuat, dan tidak mudah sakit ataupun mati. Keberhasilan pemijahan ikan neon tetra diindikasikan oleh banyaknya telur yang dihasilkan dengan kualitas yang baik. Pemijahan ikan neon tetra berlangsung secara alami. Pada kondisi tersebut, keberhasilan pemijahan lebih banyak ditentukan oleh teknik manipulasi lingkungan. Oleh karena itu, untuk menghasilkan telur yang baik, selain penanganan calon induk harus dilakukan dengan hati-hati dan pemberian pakan yang tepat, juga penanganan kualitas air harus dilakukan dengan baik. Wadah yang diperlukan untuk pemijahan berupa akuarium yang berukuran 15 x 15 x 15 cm atau 25 x 15 x 15 cm. Akuarium tersebut terbuat dari kaca dengan ketebalan 5 mm. Akuarium ini selanjutnya juga digunakan sebagai wadah untuk penetasan telur dan pemeliharaan larva. Sebelum digunakan, akuarium harus dibersihkan terlebih dahulu. Akuarium yang berukuran lebih kecil diisi dengan air tandon lama setinggi 7 cm sehingga volume air dalam wadah sebanyak 15 liter. Akuarium yang berukuran lebih besar diisi air tandon lama dengan ketinggian 4-5 cm. Maksud pengisian air sebatas 7 cm atau 4-5 cm ini adalah untuk memberikan tekanan agar induk tidak memakan telur yang telah dikeluarkannya. Karena ikan neon tetra termasuk ikan karasin yang tidak merawat telurnya atau yang biasa disebut dengan non-parental care. Wadah yang telah diisi dibiarkan sehari semalam agar air lebih stabil. Sehingga pengisian air harus dilakukan sehari sebelum penebaran induk dilakukan. Pada proses penebaran induk, pemijahan ikan neon tetra dilakukan secara alami, yaitu induk betina mengeluarkan telur yang diikuti dengan induk jantan yang mengeluarkan sperma di dalam akuarium pemijahan yang telah disiapkan sebelumnya. Ikan yang telah diseleksi dimasukkan ke dalam akuarium pemijahan untuk dipijahkan secara berpasangan pada waktu sore hari. Perbandingan jumlah induk jantan dan betina adalah 1:1 atau 2:1. Induk yang dimasukkan terlebih dahulu adalah induk jantan. Selang 1 jam kemudian dimasukkan induk betina. Apabila menggunakan rasio jantan betina 1:1, yang dipakai adalah akuarium berukuran 15 x 15 x 15 cm
Sedangkan untuk rasio 2:1 digunakan akuarium berukuran 25 x 15 x 15 cm. Perbandingan di mana jantan lebih banyak dimaksudkan untuk memperbesar peluang pembuahan telur. Pada proses pemijahan, ikan neon tetra memijah pada malam hari dalam keadaan gelap yang berlangsung selama kurang lebih 3 jam. Untuk menyesuaikan dengan habitat asal, maka akuarium pemijahan ditutup dengan plastik berwarna hitam sampai keadaan benar-benar gelap. Selama pemijahan berlangsung, induk tidak diberi makan agar proses pemijahan dan telur yang dihasilkan tidak terganggu oleh sisa-sisa pakan. Sepasang induk neon tetra dapat menghasilkan rata-rata 180 butir telur dengan jumlah telur yang dibuahi rata-rata 83 telur atau sekitar 47,74%. Telur yang dibuahi mempunyai ciri-ciri berwarna bening atau transparan, sedangkan yang tidak dibuahi berwarna putih keruh atau tidak transparan dan akan mengapung. Telur yang tidak menetas dapat disebabkan tidak dibuahi oleh sel gamet jantan atau disebabkan adanya penetrasi cahaya ke dalam akuarium dan mengenai telur. Telur yang telah dikeluarkan oleh induk didiamkan di dalam akuarium pemijahan dalam keadaan gelap karena telur ikan tetra bersifat fotofobik, yakni sangat sensitif terhadap cahaya. Akuarium telur tersebut selanjutnya diberi MB atau methylene blue dengan dosis 0,2 ppm yang berfungsi untuk mencegah tumbuhnya cendawan. Telur akan menetas setelah 24 jam pada suhu 26-27 derajat Celcius. Larva yang baru menetas memiliki ciri-ciri berwarna bening, berenang tidak beraturan, dan berukuran sekitar 5 mm. Larva dipanen dengan cara menuangkan seluruh air berikut larva dari wadah pemijahan ke baskom sebagai tempat penampungan. Larva ini siap ditebarkan ke wadah pemeliharaan selanjutnya dengan menggunakan serok halus. Kegiatan pemeliharaan larva ikan tetra bertujuan untuk membesarkan larva yang baru menetas menjadi benih ikan yang siap untuk dipelihara lebih lanjut sampai mencapai ukuran pasar. Akuarium pemeliharaan larva berukuran 100 x 50 x 35 cm. Sebelum digunakan, akuarium harus dibersihkan dari segala kotoran dan dikeringkan agar terbebas dari bibit-bibit penyakit. Kemudian, akuarium diisi dengan air setinggi 15 cm. Larva kemudian dipanen dari akuarium penetasan. Kotoran yang terlalu banyak dalam media pemeliharaan akan menurunkan kualitas air dan dapat mengganggu kehidupan ikan. Membersihkan kotoran dalam akuarium pemeliharaan ikan dilakukan dengan cara penyiponan kotoran menggunakan selang. Setelah larva mencapai ukuran benih, dilakukan pemanenan untuk dipindahkan ke tempat pemeliharaan selanjutnya. Benih ikan sudah cukup besar dan seringkali ukurannya tidak seragam. Untuk mendapatkan ukuran ikan yang seragam, dilakukan seleksi ukuran atau grading. Ikan berukuran besar lebih mahal harganya. Selama pemeliharaan, benih ikan hias tetra harus diberi pakan. Pakan yang diberikan adalah pakan alami, yaitu kutu air. Frekuensi pemberian pakan adalah 3 kali sehari, yaitu pagi pada pukul 8, siang pada pukul 13, dan sore hari pada pukul 18. Selama pemeliharaan ikan berlangsung, dilakukan kegiatan pemberian pakan, pengelolaan air, dan pengendalian penyakit ikan setiap hari secara rutin. Setelah dicapai ukuran yang diinginkan, maka masa pemeliharaan berakhir dan dilakukan kegiatan pemanenan ikan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam strategi pemasaran ikan hias. Yang pertama yaitu harga pemasaran atau harga jual ikan. Yang kedua yaitu pemajangan ikan hias. Hal ini bertujuan untuk menarik daya minat pembeli. Dan yang ketiga adalah pengemasan. Pengemasan ikan hias biasanya diletakkan dalam plastik yang kemudian diisi dengan oksigen. Thank you very much. I hope this content is useful. Stay healthy for all of you.